Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan hari ini aku bakal go through application guideline beasiswa GKS 2022 beserta tata cara pengisian formulirnya. Nah, oke teman-teman, jadi kita bakal bahas application guideline untuk GKS Graduate 2022 ya. Ini aku udah buka guideline-nya. Sebenarnya aku sudah baca-baca tapi skimming ya, kayak guideline-nya sih mirip-mirip, cuma memang ada beberapa hal yang berbeda dan ada juga hal-hal baru yang ditambahkan. Ini ada program objektif, program and university-nya, degree program, application track, ini masih sama lah ya. List of available universities-nya ini kalian bisa cek sendiri aja. Misal kalau kemarin ada jurusan atau kampus yang kalian pengen gitu dan ada di list di tahun 2021, bisa aja itu udah nggak ada di tahun 2022. Nah, cara ceknya kalian lihat aja di listnya. Misal kalau kalian mau embassy track, ya udah ini kan ada listnya yang 2022, kalian lihat aja di situ kampus yang kalian inginkan sama jurusannya masih ada atau enggak. Untuk embassy track ini tetap sama ya, ada tipe A dan tipe B. Untuk pilihan pertama dan kedua itu boleh dari tipe A atau B, tapi kalau untuk pilihan ketiga dia harus dari tipe B. Nah, sedangkan untuk university track ini itu dibagi lagi jadi beberapa jenis. University track itu ada general, itu general ini ada ini universitasnya. Atau kalian bisa juga jalur regional, jadi university track jalur regional, atau R&D atau riset. Jadi terserah kalian mau yang mana. Nah, yang riset ini yang R&D ini baru nih, is newly added to the university track. Jadi basically kurikulumnya itu R&D focus gitu. Jadi kalau misal kalian pengen masuk ke ini ya, KAIS, mau masuk ke KAIS, terus jurusannya nanti ada di bawah, jurusan yang masuk ke dalam R&D ini, kalian bisa ambil di track ini. Ini kuotanya Indonesia Embassy Track 27, tuh University Track ada general, regional, dan totalnya sekian, ada 42. Nah, jadi misal kayak gini yang untuk R&D program yang ini program baru ya, yang baru dimasukin ke dalam salah satu University Track. Ini jadi misal kalian mau ngambil Aljo University nih. Terus jurusan yang kalian mau ambil itu computer engineering, berarti kalian bisa apply-nya itu, misal kalian mau apply-nya university track, jadi university track, terus nanti yang di checklist itu adalah yang R&D. Nah, kalau misal kalian mau ambil Aljo University tapi jurusannya bisnis ya, bukan R&D program ya, gitu masuknya nanti general gitu, tapi lihat dulu itu ada di listnya university track atau enggak jurusan dan kampus itu. Nah, ini eligibility-nya kalian baca sendiri. Nah, ini juga kalau teman-teman yang masih sekarang lagi semester terakhir ya, yang kira-kira bakal lulusnya itu bulan Agustus nanti, ini harus diperhatikan juga kapan deadline ngumpulin ijazahnya. Terus ya, ini batasan umurnya, kalian bisa baca sendiri. Ini juga restriction-nya, ini kalian bisa baca sendiri juga. Applicant must choose and apply for only one track. Jadi misal nih mau embassy track ya udah embassy track. Kalau mau university track ya university track. Jadi terus di embassy track itu kan ada general atau overseas Korean adoptee atau Korean language teaching professional or research program kan. Jadi misal kalau apply-nya embassy track yang general ya udah itu aja, jangan apply untuk yang lainnya. Jadi nggak boleh, nanti bakal didiskualifikasi. Sama university track juga kayak gitu. Nah, tapi misal nih kalau teman-teman apply embassy track, udah apply embassy track jalur general gitu misalnya ya. Terus ternyata nggak lolos seleksi berkas nih.
have not passed the first round of selection may apply to university track as long as they can meet the application deadline of the reapplying university. Jadi misal kalian nih ambil embassy track nih, misal mau ngambil di Korea University, KAIS, sama misal Busan University gitu. Terus ternyata kalian di embassy track yang baru seleksi dokumen itu udah nggak lolos, ya udah. Terus ternyata Korea University itu tuh masih buka pendaftaran untuk University Track. Ya udah, kalian bisa langsung apply lagi ke Korea University lewat jalur University Track. Nah, ini juga prosedurnya sama step-stepnya tuh kayak gini. Ini timelinenya. Nah, untuk deadline-nya, misal kayak Embassy Track atau University Track gitu, ini deadline submit berkasnya kapan? Itu nanti lihat di websitenya Embassy Korea yang ada di Indonesia untuk Embassy Track. Kalau University, nanti kalian kontak universitasnya masing-masing, tanyain ke mereka deadline-nya kapan ke universitas tujuan kalian. Aku bikin video hari Senin 14 Februari jam 8 malam. Tadi terakhir lihat websitenya Embassy, nggak ada sih, belum ada pengumumannya tentang informasi GKS ini ya. Mungkin besok bakal di-post, jadi kalian tiap hari cek-cekin aja websitenya Embassy. Nah, kalau yang teman-teman mau daftar University Track, langsung aja kontak universitas tujuan kalian. Kontaknya udah disediain nih di formulir ini di bawah. Ini list dokumen yang harus dikumpulin, ada macam-macam. Lainnya kalian baca sendiri ya, karena sebenarnya aku udah pernah bahas video kayak gini kan yang waktu itu go through. Tapi untuk undergraduate sih kira-kira sama, cuma ya kayak gitulah. Nanti kalian baca sendiri. Nah, ini nih dikasih tahu nih yang Embassy Track. Jadi ini kan ada tulisannya nih, if applicant choose all 3 universities, semua highly competitive universities, even though they pass the second round selections, there will be no guarantee of final selections and the third round. Ya, jadi gini ya, kalau misal competitive university, katakanlah SKY ya, Seoul National University, Yonsei, Korea University, KAIS, itu kan kompetitif ya. Terus mungkin kalau berikutnya juga Sungkyunkwan, itu juga sebenarnya kompetitif. Nah, jadi ini kalau kalian lihat 2016, 2017, 2018, 2000 sampai 2019 kalau nggak salah. Setauku ini tuh kalau zaman dulu tuh nggak ada tipe A, tipe B gitu. Jadi terserah kalian mau ngambil kompetitif yang kayak semuanya di Seoul, SNU, Korea University, Yonsei, Sky University, kalian mau ambil semuanya itu bisa. Tapi per 2020 pas aku apply itu tuh udah nggak bisa. Jadi pertama kali aku apply itu kan 2020 ya, walaupun gagal ya waktu itu. Nah itu udah nggak bisa. Jadi ada tipe B gitu yang harus, kalau misal pilihan 1 atau 2-nya itu terserah tipe A atau tipe B. Kalau yang pilihan ketiga harus yang tipe B. Nah tapi kadang kalau misal tipe B-nya itu mungkin sebenarnya ada juga tipe B yang kompetitif juga sih. Nah, tapi misal tipe A nih, kayak tipe A-nya ngambil Korea University sama Yonsei atau SNU sama KAIS gitu kan. Itu kan yang kompetitif banget. Ini maksudnya tuh kayak gitu. Itu udah kompetitif. Terus tipe B-nya Busan National University. Itu tipe B, Busan National University itu yang paling kompetitif di list tipe B sih setauku ya. Jadi bisa jadi kalian walaupun udah lolos nih dari embassy-nya, bisa aja kalian gagal kayak gitu. Atau mungkin ya misalnya kayak nggak lolos, bisa ada kemungkinan kalian nggak lolos tiga-tiganya gitu. Karena yang kalian pilih kompetitif semuanya gitu. Jadi maksudnya strateginya yang benar gitu. Kecuali kalau emang kalian pede untuk bisa keterima di tiga-tiganya walaupun kompetitif, ya go ahead. Nah terus udah sih, ini sisa-sisanya ini tuh paling ya udah standar aja sih, mirip-mirip yang kemarin. Nah ini kalau misal kalian mau apply Embassy Track, terus
mau nanya-nanya tentang submission dokumen atau apa gitu, kalian bisa hubungin ke embassy Korea yang ada di Indonesia ya. Kalau misal kalian university track, kalian berarti hubungin universitas tujuan kalian. Jadi misal mau apply university track ke Jongso University, ya udah kalian kontaknya ke sini berarti. Berarti ke sini nih, Junho Han Junho ini ke ini nih emailnya. Terus dari application formnya itu aku lihat itu tuh juga udah beda formatnya. Jadi sebenarnya kontennya sih masih mirip-mirip ya, tapi ada beberapa part yang udah berubah dan menurutku perubahannya agak lumayan bagus sih, lebih membantu calon peserta GKS itu tuh untuk ngisinya tuh lebih mudah menurutku. Nah, kita coba lihat ya cara ngisinya application guideline-nya itu gimana. Ini aku udah isi, ini bukan identitas asli ya, ini pakai dummy aku ngarang. Jadi ini ceritanya tokoh fiktif ya, terinspirasi oleh Kim Sok Jin. Ya oke, namanya adalah Ahmad Sokjin Kurniawan, orang Indonesia. Ceritanya dia mau apply embassy track. Jadi kita coba ya cara ngisi formulirnya si Sokjin ini. Nah, pertama ini ada embassy track, university track, dia mau embassy track. Jadi kita centang di sini. Jadi kita klik. Terus name of applicant, family, given, middle name. Sebenarnya Kurniawan itu tuh ada nama belakangnya kan, dan dia nggak punya family name. Tapi ya udah, Kurniawan itu dianggap family name-nya gitu. Jadi Kurniawan Ahmad Sokjin. Nama sebenarnya dia Ahmad Sokjin Kurniawan. Country of citizenship, dia warga negara Indonesia. Nah ini nanti yang bagian halaman ini kan nggak bisa nih diklik cek gitu, nggak bisa di checklist. Jadi ini nanti bakal aku print terus aku checklist gitu manual. Jadi application form checklist pakai pulpen gitu, personal statement checklist kayak gitu dan seterusnya. Nah terus masuk ke sini form 1 application track embassy, dia maunya apply-nya general. Ini terserah teman-teman nanti sesuaiin ya, penting pilih salah satu aja, nggak boleh pilih dua atau lebih, cuma satu aja. Nah terus desired field of study. Nah si Sokjin ini ceritanya mau ngambil business administration kan lewat embassy track. Nah tapi kan dia ada 3 universitas nih, dia pengennya ngambil di Yonsei, Hanyang University, sama Busan National University. Nah di Yonsei itu dia masuknya liberal arts, tapi yang di Hanyang sama di Busan itu tuh masuknya social science. Ya udah centang aja dua-duanya, liberal arts and social science. Degree program to apply master degree. Nah family name dia Kurniawan, given name Ahmad, middle name Sokjin. Ini nggak aku kasih foto dulu ya, karena nanti fotonya ngeprint. Nah, terus date of birth-nya 92, bulan Desember, tanggal 4. Gendernya laki-laki, country of citizenship-nya Indonesia. Dia jadi warga negara Indonesia. Dia apakah mempunyai warga negara Korea? Tidak. Apakah orang tuanya ada Korean citizenship? Tidak juga. Current or previous GKS scholar. Jadi kalau misal teman-teman ini tuh sekarang anak S2 gitu, anak S2 GKS terus mau lanjut S3 gitu ya, itu bisa apply lagi kan. Nah tapi kalau misal teman-teman nggak pernah ikut GKS sebelumnya, maksudnya udah keterima gitu ya, bukan yang cuma daftar doang. Jadi misal kalian belum pernah mendapat beasiswa GKS dan sedang tidak menjalani kuliah yang disupport oleh beasiswa GKS, ya berarti no. Nah, terus kontak information, tinggal masukin alamat rumahnya, phone-nya, nomor telepon handphonenya. Ini pakai country code ya, jadi +62. Terus email, tulis. Nah, kalau teman-teman ada topik itu sertifikat ini ya, sertifikasi bahasa Korea. Kalau kalian punya, ini kalian centang nih, kalian level berapa. Si Sokjin, dia level 3. Terus dia itu level 3 itu berdasarkan tes topik yang ke-78 itu
tanggalnya sekian. Terus dia juga punya IELTS band 8. Dah, bisa ditulis kayak gini. Nah, kemudian ini dia dulu S1-nya di mana? Ini anggaplah University of Banten itu ada ya. Nah, ini bikinan-bikinanku aja. Oke, anyway, jadi misal nama universitasnya University of Banten. Lokasinya ada di Indonesia. Terus jurusannya dia itu dulu Art and Acting. Terus dia lulusnya itu tahun 2015, 13 Agustus 2015. Terus ini dulu degree thesis title itu judul skripsinya. Judul skripsinya kalau misal pakai bahasa Indonesia ya kalian Inggrisin dulu. Nah, terus si Seokjin ini tuh pernah nulis buku dan research papers. Jadi ini sebenarnya nulisnya kayak gini tuh nggak ada ininya ya teman-teman, nggak ada kayak bakunya harus kayak gini, enggak. Tapi ini cara penulisan ini itu adalah cara penulisan yang aku lakukan waktu apply beasiswa GKS 2021 kemarin. Jadi karena aku ada publish books dan research paper, aku kemarin tuh nulisnya kayak gini formatnya. Kalian bisa kalau mau format kayak gini silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalian bisa tulis sesuai style kalian masing-masing dan penting informasinya jelas gitu aja. Nah, terus ini awards. Jadi dia pernah menang apa aja atau dapat award apa aja, ini bisa ditulis kayak gini. Nah, cara nulisnya kayak gini itu juga nggak ada contoh bakunya di sini. Cuma kemarin waktu aku nulis awards, kira-kira tuh cara nulisnya seperti ini. Jadi kayak misal juara berapa, terus lomba apa, dari siapa yang ngadain sama tahunnya, itu selalu ada. Jadi informasinya seperti itu. Nah, kemudian master degree. Nah, ini kalau misal teman-teman tuh udah pernah S2 ya bisa nih diisi. Tapi si Seokjin ini kan dia baru S1 aja. Jadi ini dikosongin. Nah, ini nih yang beda, informations on academic transcript or grades. Kalau dulu tuh cuma kayak gini doang kan, yang lebih kayak ini nih, yang kolom yang ini nih, tabel yang ini. Tapi kalau sekarang tuh dibedain jadi dua gitu. Jadi ini di pertama di tabel ini itu ada kumulatif GPA. Jadi ini adalah IPK terakhir yang ada di transkrip itu kan. Ini si Seokjin tuh pintar. Jadi dia IPK-nya 3,95 dari 4. Nah, ini persentilnya 99/100. Nah, kalau di transkrip itu kan kadang suka nggak ada ininya kan, nggak ada IPK-nya kan. Nah, kemarin tuh teman-teman banyak yang bingung juga, ada yang banyak yang nge-DM aku, ini di transkrip tuh nggak ada ininya, nggak ada IPK-nya. Terus ada juga, sebenarnya bisa itu tuh kalau misal kalian ke departemen kalian tanyain IPK kalian tuh berapa, biasanya datanya ada. Tapi teman yang nge-DM ke aku nanya, gimana ya aku IPK per semesternya tuh aku nggak ada di transkrip. Terus aku nanya ke universitasnya, ternyata dari sistem universitasnya tuh udah ganti, jadi datanya IPK kita yang zaman dulu tuh udah nggak ada. Nah, untungnya di sini if your academic transcript only indicates CGPA itu cumulative GPA and does not provide GPA per semester, then you may leave this table empty. Jadi kalau misal nggak ada IPK per semester, ya udah ini tabelnya ini kosongin aja, nggak perlu diisi. Nah, cuma si Seokjin nih ceritanya ada transkrip per semesternya, jadi dia tetap isi ya. Nah, cara convertnya gimana? Nah, ini semester 1 sampai 8 ya. Ini IPK-nya Seokjin dari semester 1 sampai 8. Dia pintar. Nah, 100 point scale. Jadi kalau kalian lihat di yang guideline tadi, yang di sini tadi kan ada tuh nih conversion table-nya itu. Di Indonesia itu kan biasanya kan IPK-nya itu kan skala 4 ya. Berarti kita lihat dari skala 4 yang di sini nih, yang di bagian sini. Udah aku screenshot, sini aja lah. Nah, ini kan kita lihat dari tabel ini, IPK kita kan di sini nih. Terus 100 point scale kita lihat dari sini. Jadi misal kalau IPK-nya si Seokjin nih semester 1 4. Ini kan berarti 4 tuh di range ini. Berarti
point scale-nya berapa? 100. Terus dia semester 3 nih 3,85. Oh, 3,85 itu masuknya ke range yang di sini nih, 3,84, 3,87. Nih berarti kalau ini dia persentilnya berapa? 97. Di 97. Jadi kayak gitu. Kemudian ini choice of university and department. Jadi dia kan tadi embassy track nih, ini jangan lupa di checklist. Terus dia mau Yonsei University. Jadi kita lihatnya dari sini ya. Teman-teman di sini university listnya itu ada 2 untuk embassy track sama university track. Jadi jangan salah lihat. Pertama dia mau ngambil Yonsei. Nah nih Yonsei. Di listnya ini kan ada tulisannya kampus, department, division kayak gitu kan. Si Seokjin ini dia mau ngambil Yonsei University Graduate School. Dia mau ngambil Business Administration. Sebenarnya dia mau ngambil Global MBA kayak aku, tapi ternyata Global MBA Yonsei untuk tahun 2022 ini ternyata tidak dibuka, teman-teman. Jadi kemarin sempat ada beberapa teman juga yang nge-DM aku, dia pengen apply jurusan yang sama ya, sama kayak aku, Global MBA di Yonsei, tapi ternyata untuk tahun 2022 ini udah nggak masuk ke dalam listnya GKS. Tapi masih ada Business Administration. Jadi kenapa aku nyebutin kayak gini? Karena gini teman-teman, kadang tuh misalnya nih di satu universitas gitu, misal kayak ini di Yonsei, itu tuh ada Global MBA. MBA itu Master of Business Administration ya. Sama-sama Master of Business Administrations. Di sini juga ada Business Administrations, ada Global Master Business of Administrations, ada juga nanti Executive MBA, Global MBA, terus ada nanti apalagi MBA, terus nanti Business Administration, terus mungkin Business Administrations in Technology atau apa gitu. Jadi macam-macam ya. Jadi walaupun sama-sama ada tulisan Business Administration-nya, kalian lihat dulu nih mana Business Administration yang kalian pengen, si MBA-nya itu atau si Business Administration ini atau yang mana. Karena kalau kalian salah daftar, misalnya kalian keterima, terus ternyata bukan itu yang aku mau, kalian nggak bisa ganti jurusan kan. Jadi hati-hati. Nah, terus lihat juga nih, di sini Korean 100%. Berarti nanti dia kuliahnya bakal pakai bahasa Korea. Karena ada temenku kayak dia nggak pengennya tuh ngambil yang pakai bahasa Inggris gitu, tapi dia nggak nyadar kalau itu course-nya pakai bahasa Korea. Ya untungnya dia juga ngerti bahasa Korea sih sebelum datang ke Korea. Tapi ya itulah pokoknya konsiderasinya seperti itu ya, dilihat baik-baik. Nah, terus juga ini nulisnya harus yang benar juga. Nih, misalkan Yonsei University kan. Terus field of study-nya dia tuh masuk apa? Ini liberal arts and social science kan. Berarti ini field of study-nya tulis nih liberal arts and social science. Nah, nulisnya sesuai di informasi universitasnya ya. Terus departmentnya apa? Business Administration, tulis di sini. Nah, di sini ada other nih. Ini nggak wajib sih. Ini nggak wajib kalian isi, tapi kenapa ini aku tulis bisnis dalam kurung sincon? Karena ternyata pas aku cek di sini ada Business Administration ya. Nah, ini ada lagi nih. Ternyata dia ada di kampus Sinchon, ada juga di kampus Mire atau Wonju. Nah, ini bedanya apa? Aku juga nggak tahu. Mending kalian tanya ke Yonsei langsung kalau misal ada yang mau apply jurusan ini. Atau juga biar aman, ini aku tulis nih, other-nya, keterangannya ini yang di Sinchon. Taunya dari Sinchon dari mana? Ini di sini tuh tadi ada remark-nya di sini. Jadi makanya aku mau mastiin kalau aku tuh maunya daftar yang di Sinchon. Sinchon itu ada di Seoul, teman-teman. Jadi kampus utamanya Yonsei. Nah, terus kemudian ke yang pilihan kedua adalah mau Hanyang University. Nah, kemudian dia si Seokjin ini pilihan keduanya adalah Hanyang University. Dia mau ngambil
KABS MBA. Nih KABS itu Korea Asia Business Studies. Ya udahlah, apa ya? Ya pokoknya gitulah, Korea dan Asia gitulah. MBA. Dia itu English track. Nah, di sini field of study-nya kan social science ya. Ya udah, berarti enggak deh, dia di sini divisionnya itu social science. Ya udah, tapi kan di sini nggak ada division ya, jadi kayak ya udah ini masuk field of study-nya tuh social science gitu aja. Karena naming tiap universitas itu tuh beda-beda gitu loh. Kadang tuh ada nama departemen lah, ada nama divisi lah, ada nama college lah. Jadi anyway, penting nih ini yang nama departemennya ini nih yang kalian nggak boleh salah nih. Departemennya ini kalian tulisnya sesuai yang ada di kolom ini. Nah, KABS, MBA, English Track. Terus, ini nggak ada keterangannya, aku nggak usah kasih. Terus juga untuk Busan National University. Jadi untuk pilihan ketiga ini harus universitas yang di tipe B. Jadinya, lihat yang ada di tipe B siapa. Nah, si Busan National University ini dia masuk di tipe B. Jadi aku bisa pilih. Jadi si Sokjin bisa pilih. Nah, dia maunya ngambil ini business administration juga. Ini dia masuknya kan social science ya. Jadi aku tulisnya di sini social science. Di sini tulisannya Department of Business Administration. Ini aku samain aja tulisannya kayak gini. Nah, terus di sini itu tuh kayak ada specific major gitu loh, yang untuk masternya. Master specific major. Jadi misalnya ada marketing, ya udah aku misal tulis marketing gitu bisa. Dah. Nih universitas nggak diisi ya, karena kan maunya daftar MBC track. Nah, terus habis itu previous visit to Korea or currently residing in Korea. Jadi dulu si Sokjin ini ceritanya udah pernah 2 kali ke Korea. Pertama tahun 2013 dia exchange di Sonyeondan University, terus visa type-nya itu D2. Terus tahun 2019 dia juga pernah bisnis trip ke Seoul, Busan, Gwangju. Terus affiliate organization-nya itu dulu Hype Corporation. Ini visanya. Terus dia juga waktu exchange di Sonyeondan University itu dia pernah dapat beasiswa. Nama beasiswanya apa? Terus sponsornya itu yang ngasih itu siapa? Ini tulis kayak gini. Nah, udah kalau habis itu ini tinggal dikasih tanggal nih. Tanggalnya sesuaiin ya, nanti kalian kapan tanda tangannya. Terus namanya Ahmad Sokjin Kurniawan. Nah, ini nanti kalian print, habis itu tanda tangan basah pakai tangan ya, pakai pulpen. Nah, untuk personal statement. Nah, kalau zamanku dulu personal statementnya ini nih. Dulu tuh single space tapi within 1 page. Kalau sekarang dikasih tambahan nih 2 page boleh. Jadi kalau kalian mau ngomong, bercerita panjang lebar bisa lah ini. Enak. Lebih ada keleluasaan untuk nulisnya. Nah, nanti jangan lupa. Oh ya, ini kalau misal kalian mau nulis nih, ini boleh nih diilangin. Tapi penting nanti waktu nulis esai harus sesuai ini ya. Nah, aku udah pernah bahas di bagian menulis esai atau menulis personal statement. Nanti kalian lihat ya di video aku juga kalau kalian belum lihat. Study plan juga kalian isi. Nanti jangan lupa diisi nama, tanda tangan, sama tanggal. Riset proposal ini kalian isi sendiri kalau yang mau ngambil program riset. Maaf aku tidak bisa membantu karena yang form 4 ini tidak applicable untuk aku pas aku daftar di 2021. Nah, untuk recommendation letter nih kayak gini nih. Jadi kalian isi dulu family name Kurniawan, given name Ahmad Sokjin, country citizenship Indonesia, programnya master, intended manajernya Master of Business Administration gitu, atau mungkin Business Administration gini aja kali ya, boleh. Nah, ini nanti yang ngisi recommender kalian boleh dosen atau
ya misal dosen kalian gitu, ini nama dosen kalian dan beliau yang isi. Nah terus nanti beliau itu harus menjawab pertanyaan di dalam surat rekomendasi dosen kalian itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nih, kalau bisa ya. Sebisa mungkin pertanyaan ini terjawab di surat rekomendasinya. Nah, jawabnya gimana? Terserah dosen kalian, mau dosen kalian kayak cuma jawab di sini boleh, atau dosen kalian mau pakai kayak model yang esai, surat atau esai gitu juga boleh. Jadi misal kalau soal kayak gitu, nanti ini halaman pertamanya. Terus di halaman keduanya itu kayak misal di sini tanggal gitu ya, tanggal. Terus dosen kalian nulis gitu satu halaman, terus ada tanda tangannya juga gitu. Nanti aku kasih contoh. Nah, dah ya. Terus ini letter of invitation, ini silahkan diisi bagi yang sesuai, yang applicable kalau buat teman-teman. Tapi karena dulu form ini tidak applicable untuk aku, jadi aku nggak isi. Nah, ini form 7 ini kita concern ya, ini tinggal kita centang-centang. Ini juga dicentang, terus sama lagi ya, nanti di tanda tangan basah, jangan lupa ya tanda tangannya. Nah, terus personal medical assessment, ini cuma kita sendiri yang isi, nggak perlu medical check up. Male, tinggi, berat badan berapa, terus ini no, tapi ini ada yes karena Sokjin punya alergi sama bawang putih. Nah udah, ini ditulis nama lagi, terus nanti ditanda tangan, udah deh. Nah buat teman-teman yang pada nanya fotonya itu tuh harus pas foto asli kayak begini atau boleh file ditempelin di situ, aku nggak tahu, kayaknya di guideline nggak ada ya, atau coba kalian cek lagi. Tapi kalau aku kemarin itu beneran pas foto kayak gini yang di print. Untuk backgroundnya setauku itu nggak ada ketentuannya, tapi kayaknya kemarin aku juga putih sih, jadi terserah kalian. Oke. Oke teman-teman, sampai sini video aku hari ini. Semoga video ini bisa bantu teman-teman yang lagi mau daftar beasiswa GKS. Semoga teman-teman yang lagi mau daftar diberikan kelancaran dan bisa lolos sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Dadah, annyeong.